Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Luragu akan menyampaikan ringkasan materi dan penugasan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan SMA kelas 10, 11, dan 12 guna memenuhi nilai portofolio mata pelajaran PKN. Saya Ketua Kelompok 1, Lela Meita Ekasari kelas 12 MIPA 1 absen 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Rizgan Nur Oktavia, kelompok 1 absen 06. Di sini saya akan menjelaskan tugas-tugas yang diberikan guru kami pada kelas 10 semester 1. Pertama, kami diperintahkan untuk merangkum bab 1, yaitu mengenai tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Inti dari bab ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada dasarnya, sistem pemerintahan yang diterapkan di negara Republik Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa pembagian kekuasaan di negara kita dilakukan dengan dua cara. Horizontal atau pembagian kekuasaan negara antar lembaga-lembaga negara yang sederajat, dan vertikal atau pembagian kekuasaan negara antar pemerintah pusat dengan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Pembagian kekuasaan ini bukan sebagai pemisah kekuasaan. Ketiga, Kementerian Negara dibentuk bertujuan untuk membantu Presiden dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan. Yang keempat, pemerintahan daerah, baik itu provinsi atau kabupaten kota, merupakan wujud dari pembagian kekuasaan secara vertikal. Pemerintahan daerah menyelenggarakan semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuannya. Itu tadi adalah beberapa inti dari bab 1 mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Pada bab kedua ini, yaitu tentang Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kami diperintahkan untuk merangkum dan mengisi tabel. Pada tabel ini, kami diperintahkan untuk identifikasi ciri-ciri kemerdekaan beragama, beserta penjelasannya. Salah satu jawaban saya adalah negara menjamin kemerdekaan warganya untuk beribadah. Seperti yang dijelaskan pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, di mana pasal ini menjelaskan bahwa negara menjamin warganya aman dalam melaksanakan ibadah sesuai agamanya tanpa gangguan dari orang lain. Kemudian, inti dari bab ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, wilayah negara Indonesia diatur dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana ketentuan ini adalah Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang bercirikan Nusantara. Yang kedua, warga negara dan penduduk Indonesia diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana penduduk Indonesia terdiri dari warga negara Indonesia dan warga negara asing yang tinggal di wilayah Indonesia. Sedangkan warga negara Indonesia adalah orang-orang asli Indonesia dan warga negara asing yang telah disahkan menjadi warga negara Indonesia. Kemerdekaan beragama di Indonesia diatur dalam pasal 28E, 28I, dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana kemerdekaan beragama merupakan hak setiap warga negara untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diyakininya. Yang keempat, sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana sistem pertahanan dan keamanan yang dikembangkan adalah sistem
pertahanan dan keamanan rakyat semesta dengan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, sedangkan rakyat sebagai kedaulatan pendukung. Itu tadi tugas-tugas yang diberikan guru kami pada kelas 10 semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pansri Hamzah dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tugas-tugas yang diberikan guru kami pada kelas 10 semester 1. Pertama, kami diperintahkan untuk merangkum materi bab 3 dengan judul Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dimana dapat disimpulkan sebagai berikut. A. Sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan tersebut. B. Suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. C. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan sebagai pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijakan negara. D. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada stakeholders. Pemerintahan dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama serta sekaligus merencanakan apa yang mau dilakukan dan hendak dikerjakan di masa mendatang. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Ramawati dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menyampaikan tugas-tugas pada saat kelas 10 bagian bab 4 dan bab 5. Bagian bab 4 ini tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Pada bab 4 ini kita ditugaskan untuk mengidentifikasikan pendapat kelompok Anglo-Saxon dan kelompok kontinental tentang pengertian desentralisasi. Kelompok Anglo-Saxon mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat, baik kepada pejabat pusat yang ada di daerah yang disebut dekonsentrasi, maupun kepada badan-badan otonom daerah yang disebut devolusi. Sedangkan kelompok kontinental membedakan desentralisasi menjadi dua, yaitu desentralisasi jabatan dan desentralisasi ketatanegaraan. Dan tugas pada bab 4 ini yang selanjutnya adalah tentang kebinekaan bangsa Indonesia. Kita disuruh menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan pertama adalah, apa arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Jawabannya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang kedua, apa hubungan persatuan dan keberagaman? Jawabannya adalah, hubungan persatuan dan keberagaman memiliki hubungan dalam upaya menjaga persatuan bangsa di dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika, untuk mengantisipasi kemungkinan adanya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap kesatuan bangsa. Pertanyaan yang ketiga, mengapa persatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia? Jawabannya adalah, karena dengan adanya persatuan, bangsa Indonesia memiliki modal dasar dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pertanyaan yang keempat adalah, bagaimana menjaga komitmen persatuan? Jawabannya adalah, yang pertama, adanya rasa kesadaran dan sikap warga negara untuk melakukan bela negara. Yang kedua,
menumbuhkan sikap toleransi dan rasa tenggang rasa. 4. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang kelima. Buatlah pertanyaan lain. Maksudnya di sini itu kita disuruh untuk membuat pertanyaan lain gitu loh. Selain pertanyaan-pertanyaan yang tadi disebutkan. Nah, pertanyaan yang saya buat, sebutkan contoh sederhana tentang penerapan Bhinneka Tunggal Ika di kehidupan sehari-hari. Dan jawabannya adalah, yang pertama, saling menghargai satu sama lain. Yang kedua, tidak pilih-pilih dalam berteman. Kita beralih ke bab 5. Di bab 5 ini tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembaharuan hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Dan kata nasional berasal dari bahasa Inggris, yaitu N-A-T-I-O-N, nation, dalam pelafalannya nation, yang artinya bangsa. Syarat-syarat integrasi. Yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu sama lainnya. Dan yang kedua, adanya kesepakatan konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Adapun di sini faktor-faktor pembentukan integrasi nasional. Di antaranya adalah yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Selain faktor-faktor pembentukan integrasi nasional, tentunya ada juga hal-hal yang dapat menghambat integrasi nasional. Di antaranya, yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Dan yang keempat, yang terakhir adalah adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Di materi ini, di bab ini juga ada materi tentang peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dilakukan dengan bela negara. Bela negara itu sendiri adalah bela negara yang dilakukan oleh warga negara. Merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman. Dari segala ancaman, tentunya dari ancaman dalam negeri ataupun luar negeri. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Saya Lela Meita Ekasari, kelas 12 MIPA 1 absen 11, akan menyampaikan ringkasan materi pada kelas 10 di bab 6 dan bab 7. Pada bab 6, ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Poin A, ancaman terhadap integrasi nasional. Ancaman terhadap integrasi nasional beberapa di antaranya adalah ancaman di bidang militer dan ancaman non-militer. Kemudian poin B, ancaman di bidang Ipolexes Budhankam. Pertama, ancaman di bidang ideologi yaitu globalisasi mampu meyakinkan masyarakat bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Yang kedua adalah ancaman di bidang politik, yaitu tekanan terhadap Indonesia, intimidasi, provokasi, dan blokade politik. Yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi, yaitu Indonesia kedatangan barang-barang dari luar, perekonomian negara akan dikuasai oleh pihak asing, persaingan bebas subsidi semakin berkurang, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Poin keempat, ancaman di bidang sosial budaya yaitu munculnya gaya hidup konsumtif, sifat hedonisme, adanya sikap individualisme, gejala westernisasi, pudarnya semangat gotong royong, dan lunturnya nilai keagamaan. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu lemahnya penerapan dan penegakan hukum serta keadilan yang harus ditegakkan. Kemudian poin C, poin terakhir adalah peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Beberapa di antaranya adalah dengan cara bela negara. Selanjutnya, pada bab 7, wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Poin A, wawasan Nusantara. Pertama, pengertian. Pengertian wawasan Nusantara menurut beberapa pendapat. A. Menurut Profesor Wan Usman, yaitu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. B. Menurut GBHN 1998, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. C. Menurut kelompok kerja wawasan Nusantara, yaitu diusulkan menjadi TAP MPR yang dibuat Lemhanas tahun 1959, yaitu Nusantara berarti cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya. Kemudian poin kedua, hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara yaitu keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Kemudian poin yang ketiga, asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara itu terdapat 1. Kepentingan yang sama, 2. Keadilan, 3. Kejujuran, 4. Solidaritas, 5. Kerjasama, dan terakhir 6. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia yang dimulai oleh Budi Utomo pada 1968. Sumpah Pemuda 1928, dan Proklamasi 17 Agustus 1945. Bagian B, kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. 1. Kedudukan. Kedudukan menjadi landasan nasional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Yang kedua, fungsi, sebagai pedoman motivasi dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan atau kebijaksanaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga adalah tujuan, mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat yang lebih mementingkan atau mengutamakan kepentingan nasional daripada individu, kelompok golongan, suku bangsa, atau daerah. Poin terakhir, bagian terakhir, C, aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. 1. Aspek Trigatra meliputi A. Letak dan bentuk geografis, B. Keadaan dan keamanan penduduk. Penduduk merupakan sekelompok manusia yang mendiami suatu tempat atau wilayah. Dan yang terakhir adalah C. Keadaan dan kekayaan alam, meliputi 3 asas sumber daya alam, yaitu asas maksimal, asas lestari, dan asas budaya asing. Itulah tadi ringkasan materi kelas 10 pada bab 6 dan bab 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ripal Jailani dari kelas 12 MIPA 1 akan menjelaskan tugas sebagai berikut. Yang pertama, rangkuman bab 1 HAM dan nilai praktis. Untuk nilai praktis sendiri yaitu suatu nilai yang berdasarkan kehidupan nyata. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Makna HAM. Pada diri manusia selalu melekat 3 hal, yakni hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh manusia. Yang pertama, orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawa sendiri sekalipun. Jika terbukti melakukannya, negara akan mengenakan tindakan hukum. Yang kedua, tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang rela dijajah oleh bangsa lain. Yang ketiga, tiada seorang manusia pun ingin hidup sengsara. Ia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya lahir maupun batin. Lalu, hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut. Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Dan yang keempat adalah
tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Lalu tugas yang kedua adalah 10 pelanggaran HAM dengan alasannya. Pelanggaran HAM di Indonesia. 1. Tragedi Semanggi 1. Peristiwa protes masyarakat kepada pelaksanaan serta agenda sidang istimewa MPR. Yang kedua, kasus pembunuhan Munir. Penyebab tewasnya tidak diketahui, namun banyak berita yang menyebutkan ia tewas diracun. Yang ketiga, peristiwa Tanjung Priok. Lalu yang keempat, peristiwa Abepura Papua tahun 2003. Yang kelima, kasus Bulukumba 2003. Perusahaan PT London Sumatera ingin melakukan pelunasan area perkebunan, namun ditolak warga. Yang keenam, tragedi bom Bali 2002. Lalu yang ketujuh, konflik Sampit suku Dayak dan Madura tahun 2001. Akibat perbedaan ras antara penduduk ras Dayak dengan ras Madura yang merupakan pendatang. Yang kedelapan, peristiwa Aceh 1990. Yang kesembilan, kasus pengkhianatan G30S PKI menculik dan membantai 10 perwira jenderal dan mayatnya dibuang di sumur lubang buaya. Lalu yang terakhir, yang ke-10, pembantaian Timur Santa Cruz 1991. Lalu tugas yang ketiga, contoh perilaku menunjukkan penghormatan terhadap HAM. 1. Keluarga. Contoh perilaku, saling menghormati antar anggota keluarga, tidak semena-mena terhadap keluarga, saling mencintai dan menyayangi antar anggota keluarga. Yang kedua, sekolah. Tenggang rasa terhadap teman atau warga sekolah, mengikuti pelajaran di sekolah yang sedang diajarkan oleh guru. Hormat dan menghormati, dan bekerjasama antar umat beragama. 3. Masyarakat. Menghormati hak-hak orang lain, suka menolong atau memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah. Yang keempat, berbangsa dan bernegara. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air, rajin mengikuti upacara dengan baik untuk menghargai jasa para pahlawan. Lalu tugas selanjutnya adalah rangkuman bab 2, sistem dinamika demokrasi Pancasila. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dan pihak manapun karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Inti dari demokrasi Pancasila adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dikendalikan oleh dua nilai, yaitu nilai hikmat dan nilai bijak. Lalu pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di muka hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan memperoleh pendapatan yang layak melalui distribusi pendapatan yang adil. Lalu tugas yang terakhir adalah tugas kelompok 3.2, di mana tugas ini adalah yang pertama, sikap dan Pancasila. Sikap dan perilaku, pernah atau tidak. 1. Melanggar peraturan sekolah dan yakin tidak akan dihukum karena orang tuamu seorang pejabat. Tidak pernah. Kedua, datang terlambat ke sekolah. Pernah. Ketiga, memberikan bingkisan kepada guru sebelum pembagian rapor agar nilai rapor bagus. Tidak pernah.
Memberi uang kepada temanmu agar mau menyetorkan PR, tidak pernah. Memberikan harga yang tidak sebenarnya demikian, di mana kelebihannya kamu ambil, tidak pernah. Membela adikmu ketika berkelahi dengan temannya walaupun tahu adikmu bersalah, tidak pernah. Tidak membayar uang SPP yang telah diberikan orang tuamu, tidak pernah. Mengambil sisa uang belanja tanpa memberitahu ibumu, pernah. Memalsukan tanda tangan orang tuamu, tidak pernah. Berterima kasih hanya dengan orang kaya, tidak pernah. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Siti Maharani dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan tugas yang ada di bab 3 dan bab 4. Tugas yang ada di bab 3 yaitu rangkuman bab 3 tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Isi dari bab 3 yaitu yang pertama, sistem politik diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat berupa nilai dasar dan pola hubungan fungsional. Yang kedua yaitu suprastruktur politik, yang merupakan gambaran pemerintah yang terdiri atas lembaga negara yang tugas dan peranannya telah diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu infrastruktur politik, adalah kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Yang keempat yaitu tata kelola pemerintahan yang baik, adalah bentuk pengelolaan pemerintah, negara, dan masyarakat yang bersandar pada pola Skahelders. Masih dalam bab 3, saya ditugaskan untuk membuat tugas pilihan ganda 40 soal. Karena waktunya tidak memungkinkan untuk saya menyampaikan 40 soal tersebut, jadi saya akan menyampaikan beberapa soal saja. Yang pertama yaitu hak asasi manusia menyangkut hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak memiliki sesuatu tidak boleh diganggu-gugat karena jawabannya B, dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan. Yang kedua, demokrasi pada masa revolusi terjadi pada tahun. Jawabannya A, 1945 sampai dengan 1950. Yang ketiga, kasus penembakan mahasiswa Trisakti terjadi pada tahun. Jawabannya C, 1998. Yang keempat, sistem demokrasi dianut oleh Indonesia sekarang ini adalah jawabannya Pancasila. Yang kelima, pemrekasa ASEAN di negara Filipina adalah jawabannya B, Narciso Ramos. Yang selanjutnya yaitu tugas di bab 4, yaitu halaman 140 sampai 141, yaitu tabel pernyataan. Yang pertama, pernyataannya adalah berpartisipasi dalam usaha penggalangan dana bagi korban bencana atau konflik di negara lain. Jawabannya kadang-kadang. Alasannya, saya kadang-kadang melakukannya. Karena itu, suatu bentuk pengamalan Pancasila yaitu sila kedua. Yang kedua yaitu menulis status di media sosial yang isinya berkaitan dengan ajakan untuk mewujudkan perdamaian dunia. Jawabannya tidak pernah. Alasannya, saya tidak pernah melakukannya karena saya hanya menulis mengenai pengalaman pribadi saya di media sosial. Yang ketiga, menunjukkan sikap prihatin atas permasalahan yang menimpa para tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Jawabannya tidak pernah. Alasannya, saya tidak pernah melakukannya
karena saya merasa kasihan pada tenaga kerja Indonesia yang selalu diperlakukan tidak wajar di sana. Yang keempat, meningkatkan keterampilan berbahasa asing. Jawabannya kadang-kadang. Alasannya, saya kadang-kadang melakukannya karena untuk pembelajaran saja. Walaupun sebenarnya saya memang tidak tertarik atau tidak minat untuk berbahasa asing. Yang kelima, berdiskusi dengan teman atau guru mengenai permasalahan internasional yang melibatkan Indonesia. Jawabannya selalu. Alasannya, saya selalu melakukannya karena di sekolah saya belajar pendidikan kewarganegaraan dan di sana saya selalu berdiskusi dengan teman maupun guru tentang permasalahan internasional yang melibatkan Indonesia. Sekian materi tugas yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ersama Seoriani dari kelas 12 MIPA 1, absen 8. Akan membacakan kembali tugas-tugas yang telah diberikan khususnya pada kelas 11 semester 2. Jelaskan mengapa posisi Indonesia berada di posisi silang, baik dari aspek kewilayahan maupun aspek sosial. Dari aspek kewilayahan, Indonesia terletak di antara benua Australia dan benua Asia, dan Indonesia diapit oleh Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dari aspek sosial, demokrasi Pancasila terletak di antara demokrasi rakyat absolut dan demokrasi liberal. Masyarakat Indonesia terletak di antara masyarakat individualis di selatan dan masyarakat sosialis di utara. Mengapa posisi silang ini dianggap sebagai ancaman bagi integritas nasional? Karena kemajemukan posisi silang ini menimbulkan ancaman dapat memecah belah bangsa. Sebutkan ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan. Ada terorisme, perang cyber, laut Indonesia dalam incaran nelayan asing. Pernyataan pertama, melaksanakan upacara bendera dengan khidmat. Selalu upacara adalah suatu bentuk menghormati para pahlawan. 2. Menghormati orang lain yang sedang beribadah. Selalu. Sebab menghormati orang lain yang sedang beribadah adalah salah satu sikap yang terpuji. 3. Berpartisipasi dalam setiap kegiatan kelompok. Selalu. Dalam setiap kelompok dibutuhkan partisipasi dari setiap anggota. 4. Menggunakan produksi dari dalam negeri. Selalu. Alangkah lebih baiknya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik menggunakan produk dari dalam negeri dibandingkan luar negeri. 5. Menyanyikan lagu nasional dengan semangat. Selalu. Sebab untuk menghormati jasa para pahlawan. Tahukah Anda siapa yang menjahit bendera merah putih? Ibu Fatmawati. Bagaimana tanggapan Anda terhadap tokoh wanita yang menjahit bendera merah putih? Menurut saya, Ibu Fatmawati adalah seorang pejuang kemerdekaan. Ibu Fatmawati juga sering dianggap sebagai orator urung dalam menyemangati rakyat untuk merebut kemerdekaan. Tuliskan tokoh-tokoh serta peranan mereka sehingga Indonesia memiliki lambang negara. Insinyur Soekarno memerintah Sultan Hamid II untuk merancang lambang negara. Sultan Hamid II, menteri yang merancang lambang negara. Muhammad Yamin sebagai ketua lembaga negara. Ki Hajar Dewantara sebagai tugas untuk mengumpulkan barang-barang atau bukti-bukti mitologi Garuda. Muhammad Natsir, M.A. Pelaupesi, dan Purbacaraka sebagai anggota. Berikan 4 contoh sikap yang mencerminkan makna persatuan dan kesatuan. 1. Mengikuti festival kebudayaan daerah. 2. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. 3. Saling menghormati dan tidak membeda-bedakan suku, budaya, agama, dan ras. 4. Memakai pakaian adat daerah. Bagaimana bentuk jaminan dalam memperkukuh persatuan dan kesatuan? Dalam rangka jaminan persatuan dan kesatuan di suatu negara diperlukan undang-undang atau hukum. Untuk mencapai persatuan dan kesatuan, pemerintah harus memberikan jaminan dalam bentuk pemerataan kesejahteraan hidup masyarakat, kebebasan dalam berpolitik, dan kebebasan dalam hukum. Saya Meisar Salpeningrum. Di sini saya akan menjelaskan tugas-tugas kelas 12 semester 1 bab 1. Di sini ada 3 tugas. Tugas yang pertama yaitu jelaskan apa hak dan kewajiban sila kedua berdasarkan nilai praktis. Jawabannya, yang pertama, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Yang kedua, hak untuk mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga, kewajiban dalam memberikan gaji sesuai dengan kinerja karyawan. Yang keempat, kewajiban dalam memberikan kemudahan penghidupan bagi orang lain.
Tugas kedua yaitu nomor 1, mengapa faktor ekonomi dianggap sebagai penyebab utama meningkatnya angka putus sekolah? Jawabannya, faktor ekonomi sebenarnya tidak menjadi alasan utama untuk berhenti sekolah. Namun, alasan yang tepat adalah kurangnya semangat anak dan dana yang tidak mencukupi dari orang tua. Mengapa anak tidak memiliki semangat dalam sekolah? Tergantung dari lingkungan dan pergaulannya. Dan mengapa orang tua tidak memiliki dana yang cukup untuk menyekolahkan anaknya? Salah satunya, bahwa orang tua tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau tidak bekerja. Nomor 2, apabila dikaitkan dengan Pancasila, kasus tersebut merupakan ketidaksesuaian dari sila keberapa dan berikan alasannya. Kasus tersebut merupakan ketidaksesuaian dari sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu bahwa seluruh rakyat Republik Indonesia dapat merasakan persamaan fasilitas negara, baik dalam hal infrastruktur, persamaan kualitas pendidikan, persamaan harga, persamaan kesejahteraan, dan sebagainya tidak tercapai. Nomor 3, adakah faktor lain selain faktor ekonomi yang menjadi penyebab meningkatnya angka putus sekolah? Apabila ada, apa saja faktor tersebut? Faktor yang pertama yaitu faktor yang datangnya dari anak itu sendiri. Yang kedua, pemaksaan hak oleh orang tua. Yang ketiga, kurangnya prasarana dan fasilitas penunjang pendidikan. Yang keempat, pola pikir masyarakat. Yang kelima, kelainan fisik maupun mental. Nomor 4, pada saat ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi permasalahan ini. Di antaranya dengan memberikan bantuan operasional sekolah, beasiswa, sekolah gratis, dan sebagainya. Menurut Anda, apakah upaya pemerintah tersebut sudah berhasil? Kemukakan indikator keberhasilannya. Menurut saya itu berhasil karena sebagian anak berhasil menyelesaikan sekolah menengah pertama. Namun, siswa sebagian malah tidak mampu melanjutkannya. Nomor 5 yaitu, selain pemerintah, siapa lagi yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah ini? Apa saja peran yang bisa ditampilkannya? Jawabannya, orang sekitar, misalkan keluarga atau tetangga, untuk meyakinkan bahwa dia bisa bersekolah. Nomor 6, apa solusi yang Anda ajukan untuk mengatasi masalah ini? Bagaimana strateginya supaya solusi itu berhasil? Pembayaran sekolah yang wajar dan adanya bantuan dari pemerintah. Ketujuh, kemukakan bentuk pelanggaran hak warga negara yang pernah terjadi di daerahmu. Bagaimana solusi untuk menyelesaikannya? Pencurian. Saat itu si pencuri langsung dibawa ke balai desa dan dari pihak sana langsung menelepon polisi untuk menindaklanjutinya. Sekarang kita beralih ke tugas ketiga atau tugas terakhir di bab ini, yaitu berikan penjelasan oleh kalian bagaimana kalau Pancasila diubah di era sekarang ini dan bagaimana akibatnya pada kondisi negara kita kalau sila pertama diubah. Jawabannya menurut saya, jika Pancasila diubah di era sekarang akan terjadi ketidakstabilan politik karena akan berdampak pada kelompok masyarakat atau warga yang tidak merasa diuntungkan dengan perubahan itu. Mengubah Pancasila berarti mengubah dasar atau asas negara. Dan jika Pancasila akan diubah, pasti akan menyebabkan pro dan kontra dari masyarakat. Apalagi jika sila pertama diubah, sepertinya akan ada perpecahan antara umat beragama karena tidak ada rasa saling menghormati dan menghargai antar sesama umat yang beragama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Mutiara dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan membahas sedikit tentang tugas-tugas bab 2, yaitu tentang pelindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Untuk tugas yang pertama yaitu, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan persoalan
pelanggaran dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara, dan bagaimana untuk menghindari melakukan pelanggaran terhadap orang lain. Yang pertama, pemerintah harus melakukan sosialisasi ke seluruh masyarakat akan pentingnya menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, pembuatan dan pemberian sanksi yang tegas dan logis bagi warga negara yang mengingkari kewajiban dan melanggar HAM. Yang ketiga, melindungi dan membantu orang atau pihak yang tidak mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Untuk menghindari melakukan pelanggaran terhadap orang lain, yaitu dengan tidak mengedepankan egoisme. Ketika seseorang mengedepankan egoisme, ia akan selalu berpikir bagaimana memperoleh haknya, tetapi mengesampingkan kewajibannya. Dengan meniadakan egoisme, ia akan melakukan segala kewajiban dengan sepenuh hati dan berpikir bahwa hak-haknya akan terpenuhi. Untuk tugas yang kedua yaitu bagaimana sikap bangsa Indonesia bila HAM tidak dilindungi. Sikap bangsa Indonesia akan bertindak dengan semena-mena. Tidak akan ada saling toleransi dan saling menghargai antar sesama karena hak hidup setiap manusia yang tidak terjamin. Untuk tugas yang ketiga yaitu apa dampak dari eksekusi mati terhadap peredaran narkoba. Dengan dilaksanakannya sebuah eksekusi mati terhadap peredaran narkoba, maka hal tersebut diharapkan akan dapat mengurangi tingkat peredaran pada sebuah daerah secara drastis. Hal tersebut dikarenakan hukuman mati adalah hukuman terberat. Hukuman mati adalah melawan hak asasi manusia karena hukum mencabut hak manusia untuk hidup. Selain itu, akan menjadi sebuah efek jera paling besar yang dimana dalam hal peredaran narkoba sendiri. Efek jera yang ditimbulkan adalah penurunan terhadap peredaran jumlah narkoba yang ada pada sebuah daerah, karena eksekusi mati mencabut hak untuk hidup seseorang, yang sebagaimana seharusnya hak tersebut adalah Tuhan yang dimana memiliki kemampuan untuk menghentikan hak untuk hidup seseorang. Sebenarnya, pelaksanaan dari hukuman mati sendiri dengan penegakan hak asasi manusia adalah kedua belah hal yang dimana bertentangan, dikarenakan hukuman mati adalah sebuah tindakan yang dimana mencabut hak asasi manusia yang dimiliki oleh manusia seperti halnya hak untuk hidup, dikarenakan hak untuk hidup tersebut pada dasarnya Tuhanlah yang memiliki kemampuan untuk menghentikan hidup seseorang. Alternatif hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba selain hukuman mati adalah hukuman seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Swaningrum dari kelas 12 MIPA 1. Pelajaran PKN ini dari kelas 12 saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap negara Republik Indonesia. Ada aspek ekonomi yang dimana ada beberapa hal, yaitu meningkatnya investasi asing, makin keterbukaannya pasar internasional, meningkatkan kemakmuran rakyat, dan meningkatkan kesempatan kerja dan devisi negara. Nah, untuk aspek ketiga yaitu aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, yaitu ada makinnya menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntunan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia, terus menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan. Nah, dari sini pun ada pengaruh negatif dari iptek, yaitu aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek sosial budaya. Dari aspek sosial budaya ini adalah munculnya gaya hidup konsumtif, munculnya sifat hedonisme, dan kesengajaan sosial. Nah, di sini pun ada membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Yang poin pertama yaitu sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Yang kedua, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Nah, di sini juga ada sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Dari sini pun kita harus mengubah perubahan nilai dan perilaku. Yang pertama yaitu keterbukaan terhadap inovasi dan perubahan. Yang kedua, dapat mengajukan iptek dan menghargai kemajuan iptek dengan prestasi.
Nah, untuk tugasnya itu ada jenis ancaman. Yang ancaman pertama itu terhadap ideologi, dan bentuk strateginya itu yaitu menerapkan sistem upacara kepada rakyat semesta. Indikator keberhasilannya yaitu melaksanakan upacara bendera pada hari Senin dengan mengibarkan bendera merah putih untuk mengenang para jasa pahlawan. Jenis ancaman yang kedua yaitu terhadap politik, dan bentuk strateginya itu membentuk penyelenggaraan pemerintah yang bertanggung jawab dengan melakukan pembangunan, dan indikator keberhasilannya itu ditegakkan hukum serta pembangunan dan dibentuk pemberantasan korupsi. Dan jenis ancaman yang ketiga yaitu terhadap ekonomi, yang bentuk strategi itu meletakkan lapangan kerja bagi setiap rakyat yang membutuhkan pekerjaan, melakukan kerjasama dan bergotong royong, dan indikator keberhasilannya itu diberikan fasilitas yang cukup dan disediakannya pinjaman usaha. Dan yang keempat yaitu indikator bermuatan sosial budaya, yang bentuk strateginya yaitu melestarikan adat dan budaya. Indikator keberhasilannya yaitu budaya Indonesia semakin modern dan gaya hidup konsumsif sekarang semakin berkurang. Untuk yang terakhir yaitu ancaman bermuatan pertahanan dan keamanan. Untuk bentuk strateginya yaitu melakukan ronda malam, ikut serta dalam bela negara, dan bergotong royong. Untuk indikator keberhasilannya yaitu lingkungan menjadi bersih dan aman, masyarakat menjadi semangat. Sekian yang bisa saya jelaskan dan sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abizar Al-Fazila. Saya akan menerangkan hakikat negara kesatuan Republik Indonesia. Pertama, konsep negara kesatuan atau unitarisme. Negara kesatuan adalah negara bersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya baik ke dalam maupun keluar. 2. Karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam pasal-pasal yang langsung menyebutkan tentang negara kesatuan Republik Indonesia dalam 5 pasal, yaitu pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 2, pasal 25A, dan pasal 37 ayat 5 UUD NRI tahun 1945, serta rumusan pasal-pasal yang mengukuhkan negara kesatuan Republik Indonesia dan keberadaan lembaga-lembaga dalam UUD NRI tahun 1945. Dinamika bangsa Indonesia telah dimulai sehari setelah proklamasi. Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia tak lepas dari sejarah Indonesia. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, yakni tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia bersidang untuk menetapkan 3 keputusan penting, yaitu menetapkan UUD 1945, memilih presiden dan wakil presiden, dan membentuk KNIP untuk hukum dasar hasil karya BPUPKI itu oleh sidang PPKI pada 18 Agustus 1945, dijadikan sebagai naskah rancangan UUD RI dan akhirnya disahkan oleh PPKI dan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah yang akhirnya menjadi konstitusi di negara kita. Indonesia sendiri telah tercatat beberapa upaya dalam konstitusi diantaranya. Pertama, pembentukan Undang-Undang Dasar. 2. Pergantian Undang-Undang Dasar. 3. Perubahan Undang-Undang Dasar dalam arti pembaruan Undang-Undang Dasar. Masa revolusi kemerdekaan. Pada masa revolusi kemerdekaan dimulai sejak tanggal 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1945. Pada masa ini, bangsa Indonesia menghadapi Belanda yang ingin kembali menguasai. Pemulangan tawanan Jepang yang kalah perang sekaligus memadamkan berbagai pemberontakan. Belanda datang untuk mencoba membasmi kemerdekaan, atau dengan kata lain, datang serbuan dari luar negeri melalui agresi militer. Akibatnya terjadilah peperangan di kedua negara itu. Pada akhir 1949, negara dengan resmi
mengakui kedaulatan Republik Indonesia dan sesuai dengan istilah konferensi meja bundar disebut penyerahan kedaulatan. Dalam perang kemerdekaan itu akhirnya Belanda lah yang kalah dengan konsekuensi diadakannya KMP tersebut. Pada periode ini terjadi pemberontakan untuk memisahkan diri dari Indonesia, yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI Madiun tahun 1948 dan Darul Islam DITI masa Republik Indonesia Serikat. Indonesia pernah menjadi negara federal. Masa tersebut berlangsung pada 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1945. Pada masa Republik Indonesia Serikat, dinamika persatuan dan kesatuan diwarnai dengan pemberontakan. Di antaranya Gerakan Perang atau Ratu Adil APRA di Bandung, pemberontakan Andi Aziz di Makassar, dan pemberontakan Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Liberal. Pada masa demokrasi liberal dimulai 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada masa ini Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara RI tahun 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. Undang-undang ini merupakan perubahan dari konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 1950. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan. Namun dengan dinamika politik yang tinggi dan saling memaksakan kepentingan kelompok dan golongan, maka pembahasan Undang-Undang Dasar menjadi terbelit-belit dan lama. Maka Presiden Soekarno memutuskan mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 yang berisi diantaranya sebagai berikut. A. Pembubaran konstituante. B. Memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950. Pembentukan MPR dan DPA sementara. Masa Orde Lama. Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 memulai masa ini pada 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Sejak berlakunya kembali UUD 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jabatan Perdana Menteri tidak lagi ada. Masa Reformasi. Pada masa reformasi, terjadi perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengamandemenkan UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional. Diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan SMA mulai dari kelas 10, 11, dan 12, yaitu dengan pendidikan kewarganegaraan ini, para generasi muda diharapkan memiliki kesadaran penuh akan demokrasi dan HAM. Dengan bekal kesadaran dan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan selama 3 tahun ini, mereka akan memberikan kontribusi yang berarti dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi bangsa Indonesia, seperti konflik dan kekerasan yang terjadi dalam masyarakat dengan cara-cara yang damai serta cerdas. Dan akhirnya, pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu menumbuhkan sikap setia kepada tanah air dan bersedia dengan tulus ikhlas untuk menyumbangkan setiap potensinya demi kemajuan tanah air. Itulah tadi penyampaian ringkasan materi beserta penugasannya dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan SMA kelas 10, 11, dan 12 dari kelompok 1 kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Luragung. Tetap jaga kesehatan untuk semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.